Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dokter kepresidenan gak mampu sembuhkan penyakitnya Mukidi. Ya, ini sayangnya siapakah dokter kepresidenan atau dokter terbaik di Indonesia yang sudah didatangkan buat menyembuhkan Jokowi? Ya, tampaknya sampai hari ini penyakit Jokowi itu gak sembuh-sembuh. Bahkan gejalanya itu makin hari makin serius. Udah gak gelawat istilahnya. Gak mampu salaman saja ketika tamu-tamu dari jauh berdatangan ke rumahnya. Atau ada gak dokter kepresidenan yang bisa ngaku gitu, saya juga gagal Pak menyembuhkan penyakit kulitnya Jokowi atau penyakitnya Jokowi lah secara umum. Kenapa sih? Ya, padahal kan dokter-dokter istimewa mestinya yang didatangkan oleh Jokowi itu supaya bisa ngobati. Ya, ini sudah 4 bulan pemirsa. Dari sejak April ya kena alergi gara-gara ke Vatikan. Waduh, Vatikan itu tempatnya alergi apa-apa. Saya dulu pernah ke sana juga biasa aja, ya kan, ke mana itu Santa Petrus apa-apa Balerung apa-apa itu kan nggak ada alergi apanya gitu kan. Dan alergi itu 1 bulan setelah dari sana coba itu klaimnya Jokowi. Tetapi pertanyaannya memang agak ngeri pemirsa, kenapa penyakit Mukidi itu betul-betul tidak bisa disembuhkan? Ini Rocky tunjukkan penyebabnya pemirsa. Ya, kata Rocky ya mengungkap alasan tentang penyakit Jokowi yang tak mempan disembuhkan oleh dokter kepresidenan. Ya, ini dibuat oleh demokrasi.id tanggal 7 September hari ini pemirsa. Ini pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik dengan analisisnya yang belak-belakan. Kali ini dia mengomentari kondisi terkini Presiden RI ke-7 itu yang dinilai tengah mengalami tekanan psikologis secara serius. Menurut Rocky, stres yang dialami Jokowi itu begitu dalam hingga tak bisa disembuhkan oleh dokter kepresidenan. Ya, kalau stres-stresnya ringan mungkin minum pil bisa tidur kan, hilang stresnya. Tetapi yang dialami oleh Jokowi ini betul-betul sangat mendalam gitu kan. Nah, kenapa? Ya, alasan utamanya karena isu ijazah palsu yang hingga kini menjadi kontroversi. Jokowi tidak bisa mengandalkan para termul-termulnya di panggung-panggung di TV maupun komentar-komentar yang lain, jauh di bawah argumentasi yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, ya kan, Lismon Sianipar, dan Dr. Tifa, ya. Dan munculnya buku Jokowi White Paper betul-betul tidak bisa dilawan. Sementara buku inilah yang akan menjadi rujukan sejarah, ya, bukan omongan-omongan lesan itu, tapi buku Jokowi White Paper yang berbicara tentang ijazah palsu Jokowi ini yang akan menjadi sejarah. Ya, nanti ditulis oleh sejarawan bahwa di Indonesia ada presiden 2 periode ternyata ijazahnya palsu. Bayangkan kalau misalnya nanti ketemu anak-anak cucunya gitu, kalau masih ada malunya juga. Ya, karena menurut Roy Suryo itu ya antara Jokowi dengan Gibran yang sama-sama palsu, bahkan Gibran ini juga akan dianggap malah lebih mengerikan pemalsuannya, ya kan? Itu juga akan ditulis buku lagi. Sementara para termul yang berkewajiban membela betul-betul tidak bisa membuat buku tandingan. Ya, namanya otak sudah dijongkeng. Ya, otak termul itu kan nungging untuk menjilat itu, jadi nungging, jadi nggak bisa digunakan otaknya. Yang penting
Dia sudah bisa marah-marah, emosi-emosi, nuding-nuding, setelah itu bayaran, kan begitu. Dan inilah beratnya Jokowi. Sementara orang-orang yang rasional, ya, profesor sekalipun, misalnya Profesor Kuncoro yang dulu itu sudah meyakini Jokowi itu pembohong, tapi tiba-tiba percaya ijazahnya itu asli gitu kan. Nggak tahu ya, sudah dapat duit atau enggak, kita tidak tahu persisnya. Jadi kelihatan bodoh juga. Dan memang pemirsa, logika itu tidak bisa untuk mempertahankan kebohongan. Kecerdasan itu tidak cocok untuk mempertahankan kebohongan. Dan karena itulah sekarang ini, kalangan akademisi mana yang mau membela ijazah Jokowi. Nah, kalau ini terus berlarut-larut, semakin hari menggerus ya apa yang dimiliki oleh Jokowi itu. Sembako yang dibagi tiap hari, walaupun yang datang tuh ribuan, nggak cukup. Itu orang-orang kalau pulang, dia yang diingat adalah sembakonya. Tetapi begitu menyimak pola argumentasi, oh, dia akan tahu juga itu adalah ijazah palsu. Dan seorang komedian di stand up komedi begitu menanya pada forum, ribuan jumlahnya anak-anak muda, Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Palsu semua. Ya, dan ini akan dibawa mati oleh Jokowi. Stres yang luar biasa, di luar kapasitas para dokter kepresidenan untuk memberikan obat. Sebetulnya obatnya itu ada di Jokowi sendiri. Apa itu? Tobat. Mumpung masih hidup gitu loh. Ya, memang saya palsu, saya siap dipenjara, ya. Tapi saya melakukan semua ini kan karena geng Solo. Ya sudah, geng Solo biar ikut dipenjara semua, duitnya diambil oleh negara untuk membangun kembali Indonesia. Mungkin kalau itu siksanya tidak terlalu berat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.